Selamat pagi saudara-saudaraku yang baik. Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Dia terus memberi nafas kehidupan. Dan kita memasuki akhir pekan. Kiranya ketika kita membuka mata dan batin kita merasakan betapa baiknya Tuhan atas kita. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saudaraku, hati yang tenang dan iri hati berdampak pada kesehatan fisik. Penelitian medis mengiyakan hal tersebut. Hati yang tenang mengusir stres, kecemasan, dan kekhawatiran. Hal ini selanjutnya berkontribusi bagi kehidupan kesehatan yang baik. Sedangkan iri hati, cemburu, kemarahan, menciptakan fisik yang sakit. Bagaikan kanker yang menghancurkan dari dalam. Jadi keduanya berdampak. Ketenangan hati berdampak pada kesehatan fisik yang baik. Sedangkan iri hati, kebencian, dan kemarahan berdampak negatif. Kita sering mendengar nasihat, baik dari dokter maupun kaum awam dalam dunia medis. Udah, jangan banyak pikiran, nanti sakitnya tambah berat. Nasihat ini ada benarnya. Bagi orang yang sakit jantung atau darah tinggi, bila beban pikirannya terlalu berat, akan memperparah sakitnya. Detak jantung semakin kencang, dan tekanan darah pun naik. Gejolak emosi pun makin tak terkendali. Hal tersebut disebabkan kecemasan dan hati yang penuh kebencian serta amarah. Saudaraku, betapa penulis Amsal bukan seorang dokter, bukan pula seorang tabib, namun dia mampu dengan begitu teliti, tepat dan cermat, menggambarkan adanya dampak suasana hati dan pikiran atas kesehatan fisik. Mengacu ke sana, kita perlu menjaga hati kita tetap tenang. Pada sisi lain, kita menyingkirkan jauh-jauh kebencian, iri hati, maupun kemarahan. Suatu hari, saudaraku, seorang guru memberi tugas kepada murid-muridnya. Setiap murid mengambil kentang yang dibawanya, lalu meminta menuliskan nama orang yang dibencinya di permukaan kentang itu. Setiap murid mengambil jumlah kentang sesuai berapa orang yang dibencinya. Ada yang mengambil 2, ada yang mengambil 3, dan bahkan ada yang mengambil 5 kentang. Sang guru meminta menaruh di kantung plastik kentang yang telah dituliskan itu. Lalu meminta mereka membawa kentang itu kemanapun mereka pergi. 1 minggu berlalu. Guru itu menanyai kesan para muridnya. Mereka umumnya frustasi. Mereka tidak tahan bau kentang yang mulai membusuk. Demikian juga merasa berat membawanya kemana-mana.
sang guru kemudian menjelaskan arti di balik tugas itu. Bahwa kentang itu adalah bagaikan kebencian di dalam hati seseorang. Bau busuk kebencian itu akan mengkontaminasi hatinya. Dan cilakanya terus dibawa kemana-mana. Jika untuk 1 minggu saja seseorang tidak mentolerir bau busuk, maka tidak dapat membayangkan orang yang menyimpan kebencian berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Saudaraku, memasuki akhir pekan, mari kita tenangkan hati kita. Niscaya bermanfaat bagi kesehatan kita. Dan kita sisihkan kebencian agar tidak kita simpan dan bawa kemana-mana. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya dengan hati yang sehat, fisik kami pun sehat. Dan itu kami jadikan modal yang bermanfaat menjalani hari-hari kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat berakhir pekan. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.